haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin, para hadirin jamaah salat zuhur yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita tetap bisa berkumpul bersama, bermajelis, hadir di majelis ilmu yang semoga Allah Subhanahu wa taala ridho dan memberikan pahala buat kita semuanya atas apa yang kita lakukan di siang hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita sanjung sajikan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh harap semoga kita semuanya termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prinsip dan nilai-nilai bermuamalah di dalam Islam. Yang pertama yang akan saya bahas adalah kita sebagai seorang muslim memandang harta itu sebagai apa? Bagaimana kita itu memandang sesuatu harta? Nah, ini mohon maaf bentuknya masih Word ya, belum sempat saya bikin jadi PowerPoint gitu. Tapi ya sama saja, intinya bisa kebaca kan Pak ya. Ya yang bisa baca, yang tidak bisa ya tetap tidak bisa kan gitu. Ya, mungkin karena terlalu jauh atau mungkin tidak kelihatan. Baik. Yang pertama, harta itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah yang wajib kita syukuri. Jadi nikmat Allah itu sangat banyak. Salah satunya adalah harta yang diberikan kepada kita. Walaupun di satu sisi memang harta itu adalah innama amwalukum wa auladukum fitnah. Di satu sisi harta kita dan juga anak-anak kita itu bisa menjadi fitnah buat kita. Nah, fitnah itu apa? Fitnah itu apa, Pak? Fitnah itu nuduh orang lain nyolong padahal nggak nyolong. Nah, itu fitnah pakai P, itu fitnah itu, Pak. Fitnah dalam bahasa Arab bukan itu artinya. Ya, jadi memang fitnah itu bahasa Arab, tetapi masuk ke Indonesia kayaknya bergeser maknanya. Fitnah itu artinya adalah ya ujian, sebuah cobaan, huru hara, ya, chaos. Nah, itu sering dikatakan fitnah itu. Sedangkan nuduh orang lain berkata bohong itu namanya tuhmah atau mungkin takdzib. Ya, nah, itu lain. Jadi al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Itu bukan nuduh orang lain nyolong padahal nggak nyolong, itu lebih kejam daripada membunuh. Kalau gitu bunuh aja. Ngapain difitnah? Dibunuh saja. Bukan itu fitnah. Fitnah itu adalah ujian. Sehingga memang di satu sisi harta itu adalah ujian bagi kita. Kalau kita tidak bisa mensyukuri. Ya, maka disebutkan di dalam surah An-Nahl ayat 114, fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba, dan makanlah kalian dari apa yang dirizkikan oleh Allah. Dan lagi-lagi ketika kita membahas tentang nikmat, tentang rizki, tentang harta, itu mari kita jadikan Allah sebagai subjeknya. Jangan jadikan kita sebagai subjeknya. Kalau kita jadikan Allah sebagai subjeknya, maka akan mudah bagi kita untuk mensyukuri. Ayat ini mengatakan makanlah kalian dari yang Allah rizkikan. Berarti siapa yang memberi? Allah. Bukan kita yang menghasilkan. Nah, akan susah bagi kita untuk bersyukur kalau kita menganggap rizki itu adalah hasil dari kerja kita. Nah, ini agak susah nanti. Sehingga perspektif itu penting. Pemberian nama, menganggap sesuatu itu penting. Kalau kita menganggap rizki adalah pemberian dari Allah, mudah bagi kita mensyukuri. Tapi kalau rizki adalah apa yang kita hasilkan, maka akan mudah bagi kita untuk mensombongkan diri dengan harta itu. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan setelah kalian memakan yang halal dan baik itu, maka bersyukurlah kepada Allah
in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau memang kalian betul-betul menyembah kepada Allah. Dan ini berlaku bagi yang dapat rizki sedikit ataupun rizki banyak, yang dapat harta banyak ataupun harta sedikit, yang mohon maaf dia di sini hanya sebagai cleaning service, supir atau apa, ataupun di sini yang sebagai manajer, direktur dan seterusnya. Itu sama. Semuanya dari Allah. Maka kewajiban kita adalah mensyukurinya. Syukur untuk siapa? Kita sebagai orang yang dapat sedikit, ya harus syukur atas sedikit itu, dan juga harus bersabar, ya, karena dengan harta yang sedikit kita jadi agak lebih terbatas. Harus bersabar atas hal itu. Orang yang mendapatkan harta lebih pun juga harus bersyukur. Alhamdulillah sudah dikasih banyak, dan juga harus bersabar. Ustadz, kalau kita miskin sih sabar wajar, tapi emang orang yang kaya harus sabar? Orang kaya harus sabar enggak, Pak? Orang yang dapat rezeki banyak harus sabar enggak? Sabarnya lebih berat dibandingkan orang yang miskin, Pak. Sabarnya orang yang kaya itu jauh lebih berat dibandingkan yang miskin. Kenapa? Karena sabar itu tidak hanya ridho terhadap apa yang Allah berikan. Oke, saya dapat segini doang, ya sudah, terima, bersabar, bersyukur. Kan begitu prosesnya, Pak. Dapat lebih banyak pun, dapat jumlah yang banyak, dapat kekuasaan yang tinggi dan seterusnya, juga harus bersyukur dan bersabar. Sabarnya orang kaya itu seperti apa? Sabar untuk tidak bermaksiat dengan kekayaannya dan kemampuannya. Ini lebih berat, Pak. Orang miskin tidak maksiat, mohon maaf, orang miskin tidak mabok-mabokan, tidak main perempuan, tidak main judi, itu bukan karena tidak mau, Pak. Karena emang nggak punya saja, nggak mampu saja. Nah, jadi ya nasib memang betul. Tapi kalau orang kaya sebenarnya bisa main perempuan, bisa maksiat judi, bisa mau maksiat minum-minuman keras, bisa, Pak. Kalau yang masih punya bos kan malam mabuk, besok wah nggak datang gimana, nanti bisa berantakan. Tapi kalau yang sudah jadi bos, ya mabok-mabok aja, besok ada meeting apa segala macam, cancel aja dulu. Mungkin bisa, Pak, tapi dia tetap bersabar. Saya nih gregetan banget, itu teman-teman pada maksiat, saya enggak. Sabar, itu sabar. Nah, bisa jadi, Pak, kenapa kita mungkin kok nggak terlalu kaya? Nah, itu mungkin mentalnya yang belum bisa. Nah, jadi coba punya kesempatan untuk maksiat kok tidak kita lakukan untuk maksiat, berarti orang yang sudah bersabar. Nah, ini sabarnya orang kaya, dan ini lebih susah dibandingkan sabarnya orang miskin. Kalau sabarnya orang miskin adalah nerima saja. Ya udah, memang dapatnya segini, ya udah terima aja. Dan itu bukan terima, itu ya sudah jalan terakhir, Pak. Nggak nerima pun kan nggak nambah juga gitu. Jadinya ya mau nggak mau kan gitu. Nah, tapi kalau yang kaya itu sabarnya pilihan. Nah, ini lain, kelasnya lain, Pak. Ya, makanya lebih susah. Baik. Kemudian ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. Wahai orang-orang yang wahai manusia, sebutkanlah atau ingat-ingatlah nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Ingat kalian. Ingat-ingat apa saja. Dan banyak sekali, Pak, nikmat itu banyak yang kita minta dan Allah beri, tapi jauh lebih banyak yang tidak kita minta tetapi tetap Allah beri. Lebih banyak lagi. Ada yang di antara kita yang tadi pagi minta supaya matanya masih tetap bisa melihat, Pak. Ada yang masih supaya kakinya masih bisa berjalan, tangannya supaya masih bisa bergerak. Nggak ada, tapi Allah masih kasih nggak? Allah masih kasih. Nah, ini kenikmatan yang bahkan kita pun nggak terlalu nganggep itu nikmat, tapi Allah kasih. Nah, gitu. Makanya kita wajib pintar untuk bersyukur. Makanya doa yang harus selalu kita baca adalah Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Karena bersyukur itu tidak setiap orang bisa. Dan Allah itu sangat ridho dalam sebuah hadis, innallaha la yardha 'anil 'abdi idza akala aklatan fahamidallah. Allah itu sangat ridho terhadap seorang hamba yang kalau dia makan satu suapan saja itu mengucapkan alhamdulillah. Allah sangat ridho terhadap orang itu. Nah, ini mengajarkan kepada kita, Pak, bahwa melihat nikmat itu nggak usah yang besar-besar. Yang kecil-kecil, yang kita anggap kecil pun sebenarnya itu nikmat yang luar biasa besar. Nah, ini kadang kita itu mau nikmat nunggu punya mobil dulu, mau nikmat nunggu punya rumah dulu, mau bersyukur nunggu punya apa lagi, Pak? Alphard dulu. Wah, ini repot kita.
Padahal Allah itu memberikan kenikmatan berupa satu suapan nasi, itu sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Dan kalau kita mengucapkan alhamdulillah atas hal itu, Allah ridho terhadap kita. Nah, tapi kita susah orangnya, Pak. Mau bersyukur saja nunggu harus nikmat yang besar. Padahal Pak, kalau dibandingkan nih, mohon maaf, Alphard sama satu suap nasi itu lebih besar mana kenikmatannya? Kacamata kita akan, oh ya Alphard lebih bagus kan? Lebih bagus. Kenapa? Karena kalau nasi semua orang bisa, tapi kalau Alphard enggak. Oke, itu di satu sisi betul. Yang mendapat Alphard lebih banyak, lebih sedikit dibandingkan yang dapat satu suap nasi. Tapi kalau dibalik, milih dapat makanan nggak bisa naik Alphard atau punya Alphard tapi nggak bisa makan, milih mana? Nggak bisa makan sama sekali tapi punya Alphard 5, Mas. Nah, tapi satu suap saja nggak bisa, milih mana, Pak? Nah ini, jadi kadang kita melihat sesuatu karena sudah saking terbiasanya kita melihat, akhirnya tidak melihat itu lagi sebagai sebuah kenikmatan dari Allah. Saking biasanya kita makan, akhirnya tidak melihat bahwa itu adalah kenikmatan dari Allah. Tapi kalau Alphard, karena memang kita nggak pernah lihat gitu ya, jadi wah itu nikmat itu ya kayak gitu. Oh, kalau orang yang dimuliakan oleh Allah, yang dikasih rezeki banyak, itu yang kalau punya Alphard, seolah-olah gitu, seolah-olah seperti itu. Nah, ini makanya kita perlu untuk kembali merenungi yang disebut nikmat itu apa sih? Apakah itu memang betul-betul kenikmatan? Alphard itu kenikmatan atau ketamakan kita? Nah nih, kadang terlalu tamak kita akhirnya membuat standar nikmat itu jadi tinggi. Yang bikin repot ya kita sendiri sebenarnya. Ya Allah sudah ngasih secara gratis, kita bisa keluyuran, alhamdulillah ya, gaji pas-pasan, cicilan banyak, ya masih bisa hahaha, bisa ngopi, kan itu nikmat sekali, Pak. Ya kan, itu luar biasa nikmatnya, gitu. Makanya syukuri yang apa namanya, nikmat-nikmat yang sangat besar, yang sangat mendasar, tetapi umum, itu mari kita lihat sebagai kenikmatan yang besar. Sedangkan hal-hal yang tidak terlalu penting, ya yang ibaratnya nggak pakai Alphard itu nggak mati, tapi kalau nggak makan kan mati, Pak. Nah itu, yang inti-inti itu yang kita syukuri terlebih dahulu, yang kita lihat sebagai kenikmatan yang besar. Yang memang besar di hadapan Allah kita anggap besar, yang tidak terlalu penting, ya kita anggap nggak terlalu penting gitu. Nah ini, supaya mindset kita itu bisa lebih melihat dengan cara yang lebih tepat. Baik. Wahai manusia, ingatlah kenikmatan-kenikmatan Allah atas kalian. Terus Allah bertanya, hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard? Adakah pencipta atau Tuhan selain Allah yang memberikan rizki kepada kalian? Nggak ada, Pak. Yang ngasih rizki kepada kita itu Allah, bukan bos kita, bukan pasar, bukan apalagi, bukan tempat kerja kita, bukan HRD, bukan. Yang ngasih rizki itu Allah. Kalau Allah nggak ngasih rizki, nggak akan bisa. Ya lain-lain itu hanya wasilah saja. Ya perlu kita hormati, ya atasan kita hormati, segala macamnya kita hormati, kita terima kasih. Sebagai hubungan manusiawi kita perlu berterima kasih kepada orang yang secara sebab menjadikan kita memiliki rizki. Tetapi ar-razik al-haqiqi itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illahu, tiada Tuhan selainnya, fa anna tu'fakun, ya. Maka mengapa kita itu kemudian malah berpaling dari Allah untuk demi mengejar sebab-sebab yang sifatnya adalah ya hanya duniawi saja. Tanpa dia pun kalau Allah ngasih rizki kepada kita ya tetap nyampe, ya. Tapi kalau tanpa Allah, meskipun ada dia dan Allah nggak mau ngasih rizki kita, ya tetap tidak akan nyampe juga. Jadi yang paling menjadi musabbibul awal, penyebab pertama dari segala sesuatu ini, ya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian ini, qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku itu telah memberikan rizki, telah melapangkan rizki bagi seseorang yang ia kehendaki, dan juga menyempitkan bagi yang ia kehendaki. Jadi yang melapangkannya Allah, yang menyempitkannya Allah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi lebih banyak yang tidak sadar bahwasanya yang melakukan itu adalah Allah. Kebanyakan manusia itu menganggap bahwa orang punya rezeki banyak ya prestasinya dia, orang rezekinya lagi sedikit ya karena memang dia memalas. Ya bahwa itu sebab duniawi, betul. Tetapi tidak semuanya. Tidak semua pekerja keras dapat duitnya banyak, tidak semua yang malas-malesan dapat duitnya sedikit gitu. Dan siapa yang ngasih itu semuanya? Allah subhanahu
wa ta'ala. Tentu semuanya ujian, Pak. Yang kasih banyak ya ujian, yang dikasih sedikit ya ujian. Oke. Jadi mau banyak atau sedikit itu dari Allah. Pertama kita harus menerimanya, harus ridho, sabar dan bersyukur. Yang berikutnya, karena harta itu hanyalah titipan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atuhum mim malillahi alladzi atakum. Allah memerintahkan kepada kita, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta yang Allah karuniakan kepadamu. Nah, jadi selalu kita jadikan Allah sebagai subjek utamanya, kita hanya sebagai objek. Segala sesuatu itu Allah, 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 bukan kita. Maka kalau segala sesuatu kok sudah dimulai dari kita, itu udah susah, Pak. Saya, sudah susah. Tapi Allah, Allah, Allah. Ya memang Allah lagi mensempitkan rezeki. Oh, Allah memang lagi melapangkan rezeki. Jadi Allah terus. Nah, sehingga kalau seperti itu lebih mudah bagi kita untuk kemudian mensyukuri atau bersabar atas ketentuan yang Allah berikan. Nah, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, dan infakkanlah apa yang telah Allah jadikan untuk kalian sebagai sesuatu yang dikuasai. Jadi memang dunia ini Allah jadikan untuk kita sebagai sesuatu yang kita kuasai. Allah jadikan. Jadi siapa pelakunya? Kembali lagi, pelakunya adalah Allah. Maka kalau pelakunya Allah, kita hanya objek. Objek itu ya bisanya terima, syukur dan bersabar. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun 'azim. Dan orang-orang yang beriman di antara kalian, kemudian dia menginfakkan hartanya di jalan Allah, minimal tidak menginfakkan untuk jalan setan, maka lahum ajrun kabir. Mereka lah yang akan mendapatkan pahala yang besar. Dan ini ada sebuah riwayat, dulu Nabi Sulaiman, tahu Nabi Sulaiman ya Pak ya? Nabi Sulaiman itu identiknya dengan apa Pak? Kekuasaan, kerajaan, yang ibaratnya rakyatnya itu dari jin dan manusia. Nabi Sulaiman itu kalau ke masjid Pak, dikawal sama tentara. Tentaranya itu dari jin, manusia, dan bahkan kawanan hewan, burung. Tetapi setiap habis sholat itu, beliau cari pinggiran masjid, duduk di samping orang yang miskin. Orang miskin nggak punya, bukan siapa-siapa, bukan raja, bukan ini, nggak punya kekuasaan, nggak punya harta sama sekali, miskin. Duduk di sampingnya, terus dia bilang dengan entengnya gini Pak, miskinun yujalisu miskinan. Ya kita ini dua orang miskin yang lagi duduk bareng gitu. Ini yang orang miskin beneran agak-agak nggak terima Pak. Ya kalau saya memang beneran miskin, ini ngejek atau gimana? Kalau Nabi Sulaiman kan raja. Tapi apa maksudnya Nabi Sulaiman? Bahwasanya semua ini hanyalah titipan dari Allah. Sehingga ya saya itu miskin sama kamu itu sama persis. Kamu dititipin, saya juga dititipin. Yang seluruhnya yang saya pegang itu bukan punya saya, yang kamu pegang juga bukan punya kamu. Bahwasanya sedikit atau banyak itu terserah Allah, itu bos kita saja yang ngatur. Sehingga ketika semua itu kok diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya nggak merasa kehilangan. Kenapa? Karena memang dari awal tidak pernah merasa memiliki. Dan ini Imam Abu Hanifah itu Pak, beliau alim faqih. Kita tahu semuanya Imam Abu Hanifah itu alim faqih. Faqihnya luar biasa, termasuk salah satu pelopor di antara 4 madhab yang paling senior Abu Hanifah, paling senior beliau. Bahkan Imam Malik itu mengatakan, habis berdebat dengan Imam Abu Hanifah nih, beliau agak gemeteran Pak ngomong. Pas debat di depan, wah adu-aduan argumentasinya luar biasa. Tapi begitu mereka berdua berpisah, Imam Malik itu berbicara sama muridnya. Saya baru sekali ini debat sama orang yang begitu alim luar biasa. Yang kalaupun dia bilang bahwasanya tembok ini adalah emas, padahal bukan, saya nggak bisa bantah. Saking kuat argumentasinya. Begitu pula Imam Abu Hanifah ternyata di belakang juga gemeter juga. Saya baru sekarang ini ketemu orang alim yang luar biasa, yaitu Imam Malik. Satu alim beliau. Yang kedua, beliau adalah orang yang kalau sholat malam cuma 1 rakaat Pak. Cuma 1 rakaat, tapi khatam Al-Quran. 1 rakaat tapi khatam Al-Quran. Nah mungkin nggak Pak kalau kita? Nggak kebayang kita Pak. Karena kita alhamdulillah
ngatamin Quran itu kan cuman sebulan sekali Pak ya. Sebulan sekali pas Ramadan doang, tapi di luar Ramadan enggak, ya berarti jatuhnya setahun sekali. Setahun sekali tapi sebulan gitu. Imam Abu Hanifah itu selesai dalam satu malam karena hafal Pak. Dan jenengan coba baca Al-Fatihah dari rumah sampai ke kantor sini Pak, pakai motor, baca Al-Fatihah. Saya yakin itu nggak kerasa tapi dapat banyak. Kenapa? Karena saking hafalnya kita terhadap Al-Fatihah. Imam Abu Hanifah itu hafalnya Al-Quran sama kayak hafalan kita terhadap Al-Fatihah. Sehingga ibaratnya agak ngantuk-ngantuk pun lancar aja. Nah, kita ini kan Al-Fatihah sangat luar biasa lancar Pak. Buktinya pas sholat, meskipun sholat sambil mikirin kerjaan, itu Al-Fatihah nggak keliru loh. Itu kan saking hafalnya kita, saking mutinnya kita. Ya walaupun di satu sisi berarti nggak khusyuk kan gitu Pak ya, tapi saking hafalnya kita, saking profesionalnya kita, gitu. Beliau satu sisi alim luar biasa, ibadahnya luar biasa, dan beliau adalah pedagang yang luar biasa. Jadi Pak, beliau itu sholat isya sama sholat subuh nggak pernah wudhu. Sholat subuh dengan sholat isya itu wudhunya satu, karena tidak batal. Ya tadi, sholat qiyamul lail sampai subuh, paginya berdagang, terus kemudian siangnya istirahat sampai asar, habis asar sampai isya beliau ngajar. Dan beliau orang kaya. Beliau kaya raya, pedagang sukses. Ketika beliau itu menginfakkan sebagian hartanya, beliau bagi-bagikan kepada muhaddis-muhaddis miskin. Ahlul hadis tetapi mereka sudah sepuh dan miskin. Beliau bagi-bagikan harta itu. Kemudian ketika bagi-bagi, apa kata beliau? Jangan berterima kasih kepada saya, tetapi pujilah Allah, ucapkanlah alhamdulillah, karena ini semuanya adalah milik Allah. Jadi Pak, kita harus bisa menganggap seluruh yang dititipkan kepada kita, entah jabatan, entah harta, bahkan keluarga, itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ucapan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un itu benar-benar bisa melegakan kita Pak. Apa arti inna lillahi? Sesungguhnya kami milik Allah. Ya sudah, kalau Allah ngambil ya itu memang milik Allah. Sehingga kita nggak merasa memiliki. Kalau nggak merasa memiliki, nggak akan merasa sedih kalau diambil. Ya kayak teori tukang parkir lah Pak. Tukang parkir itu karena tidak pernah merasa memiliki, maka dia nggak akan pernah sedih kalau motornya kok diambil satu-satu Pak, atau mobilnya diambil satu-satu. Nah itu tukang parkir. Dan para nabi, Nabi Sulaiman juga itu jauh lebih bisa memaknai itu dibandingkan tukang parkir atas motor yang ia pegang. Nah kita seberapa jauh tuh bisa memaknai itu? Makanya kita susah syukur itu gara-gara itu Pak, karena merasa memiliki. Padahal milik bukan ketamakan kita saja. Seolah-olah kita berhak, seolah-olah ini punya saya punya, dan seterusnya. Seolah-olah, padahal hakikatnya bukan. Nah, ini makanya yang bikin sedih itu Pak. Yang bikin hati gundah gulana, nggak tenang dan seterusnya. Itu ya karena merasa memiliki, merasa menjadi pelaku utama. Bukan kita, bukan pelaku utama. Kita ini adalah hambanya Allah, terserah Allah. Itu membuat kita hidup jadi lebih nyaman, lebih tenang. Pas saatnya kerja ya datang, pas saatnya pulang ya pulang. Dimarahin bos ya biasa, ya terima aja gitu ya. Dapat prestasi juga enggak kemudian berbangga diri dan sombong dan seterusnya. Ya santai saja. Kenapa? Karena semuanya adalah milik Allah. Kemudian yang berikutnya, harta adalah alat, bukan tujuan. Ya. Sebagian orang menjadikan harta itu sebagai tujuan. Seolah-olah harta adalah hal yang harus saya kumpulkan, yang harus saya miliki. Padahal ini adalah konyol Pak. Ngapain orang ngumpulin harta segitu banyak kemudian nggak dipakai? Ada beberapa orang yang suka kalau melihat di rekeningnya itu digitnya, nolnya itu kepalanya ada 2 gitu misalnya, 200 juta itu baru senang. Padahal ya apa kesenangan dari melihat angka? Ya kalau cuma mau melihat angka itu nggak usah kerja siang malam ngambil lembur dan seterusnya, nggak usah. Tulis di kertas 200 juta beres. Kan gitu. Apa senangnya dengan angka? Bukan itu kenikmatan dalam harta, tapi apa? Ya, bisa nggak kita menikmatinya? Terus di dalam kenikmatan itu kita bisa bahagia atau tidak? Atau cuman kenikmatan yang sesaat, yang setelah itu malah semakin haus, semakin nggak puas, jadi malah nggak jadi nikmat akhirnya. Nah ini kan perlu dibenahi diri kita ini, melihat harta. Harta itu apa? Bukan tujuan, tapi alat untuk memenuhi kebutuhan kita. Asalkan kebutuhan sudah terpenuhi, ya selesai Pak. Alhamdulillah saya mah nggak punya mobil, tapi tiap hari naik mobil. Malah saya yang bisa kontrol mobil lagi.
Ya kebetulan saya sopir memang, kan bisa kemana-mana Pak. Tidak harus punya untuk bisa pakai mobil. Itulah menikmati. Bisa jadi yang punya mobil, dia punya mobil 10, tapi malah nggak bisa menikmati Pak, karena berbaring saja di rumah sakit. Yang nikmatin siapa? Sopirnya, pembantunya, dan seterusnya dan seterusnya. Bisa jadi seperti itu. Baik. Jadi harta itu adalah alat, bukan tujuan. Alat untuk mencapai sesuatu, bukan tujuannya. Maka sangat konyol kalau harta dijadikan sebagai tujuan. Baik. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighi illa bisyiqqil anfus inna rabbakum la ra'ufur rahim. Nah, ini menceritakan tentang bahwa an'am, hewan ternak segala macam itu ya untuk kalian makan, untuk membawa barang-barang kalian dan seterusnya. Jadi itu hanya wasilah saja. Oke. Kemudian dikatakan bahwasanya innallaha qala inna anzalnal mala liiqamatis shalah. Sesungguhnya Allah itu pernah berfirman dalam hadis qudsi, kami menurunkan atau Allah menurunkan harta itu untuk didirikan sholat. Jadi kenapa Allah menurunkan harta kepada kita? Supaya kita bisa sholat. Nah, kalau nggak ada harta nggak bisa sholat Pak. Nggak bisa makan, nggak bisa sholat, gitu ya. Nggak ada masjid, musola agak susah buat sholat. Bisa tapi susah. Tidak ada pakaian, tidak bisa sholat secara sempurna. Nah, kalau untuk makan saja belum ada, nah itu biasanya sholat kurang khusyuk Pak. Biasanya ya, walaupun meskipun sudah ada ya nggak khusyuk juga kan gitu. Tapi minimal kalau nggak ada makan kita jadi lebih susah untuk khusyuk Pak. Atau sudah lapar, makanan sudah hadir, nggak khusyuk juga itu. Nah, ini makanya butuh harta supaya sholat itu didirikan. Wa ita'iz zakah, dan supaya kamu bisa bayar zakat. Walau kana libni Adam wadin, yang mana manusia itu sifat dasar manusia nih Pak. Ini bukan seluruh manusia, tapi sifat dasar manusia. Tadi harta itu Allah turunkan sebagai wasilah supaya kita bisa ibadah. Intinya itu, supaya kita bisa bermanfaat baik untuk Allah ataupun untuk umat sekitar. Baik. Dan sifat dasar manusia itu walau kana libni Adam wadin, kalau dia punya satu lembah isinya harta semuanya, satu gedung milik dia semuanya, la ahabba an yakuna ilahi tsanin, dia pasti pengen punya gedung yang kedua. Itu manusia nih Pak. Memang begitu. Walau kana lahu wadiyan, kalau dia punya dua lembah isinya harta punya dia semuanya, la ahabba an yakuna ilaihi ma tsalits, dia pengen punya yang ketiga. Jadi apa Pak? Wajar kalau sudah punya istri satu pengen langsung tiga Pak. Pengennya yang setia gitu Pak. Kalau langsung tiga. Misalnya kalau seperti itu manusiawi, tapi tinggal bagaimana kita kemudian menahan diri kita ini. Melihat emang kenapa saya harus pengen? Karena beberapa orang melihat memiliki harta sebagai tujuan. Tujuan saya hidup di dunia ini adalah memiliki harta. Lah ngapain? Ini belum ngomong apakah harta itu nanti manfaat atau tidak Pak. Tapi saking konyolnya orang yang penting saya punya di rekening tabungan banyak, punya rumah banyak dan seterusnya, investasi di mana-mana misalnya. Tapi kan yang kita tidurin tetap satu rumah, mobil yang kita pakai tetap satu, makan yang kita makan juga paling satu piring. Dulu Pak zaman susah kita makan tongseng kambing mungkin 2 bulan sekali. Mungkin sekarang agak lebih mendingan bisa seminggu sekali, masih bisa kita menikmati itu. Tapi apakah orang yang berlipat ganda, yang katakanlah penghasilan satu harinya ratusan juta Pak, kan bisa beli tongseng sampai segerubak-gerubaknya Pak? Kira-kira sekali makan bisa segerubak nggak Pak? Kan tetap enggak juga, sama juga. Jatuhnya sama-sama juga. Yang punya banyak ataupun yang punya sedikit, senang tongseng ya tetap segitu makannya. Satu piring pertama itu nikmatnya luar biasa, piring kedua sudah mulai kurang kenikmatannya tapi masih masuk Pak. Piring ketiga, udah gumoh kita. Piring keempat kolesterol Pak. Piring kelima darah tinggi dan seterusnya gitu. Jadi harta itu ternyata bukan tujuan, dia hanya wasilah untuk kita bisa makan sepiring tadi, udah cukup. Bukan sebanyak apapun harta ya kenikmatan yang akan kita ambil ya cuma segitu saja, kan gitu. Ya, jadi punya harta sebanyak apapun ternyata kenikmatan makan ya tetap di piring pertama saja. Piring berikutnya sudah nggak bisa kita beli. Sekaya apa orang Pak,
sampai dia bisa beli? Ada nggak orang yang kaya, sekaya apapun dia, supaya bisa beli kenikmatan makan sampai 20 piring sekali makan? Ada nggak Pak? Kekayaan yang bisa membuat orang seperti itu? Nggak ada. Tetap yang nikmat bagi dia cuma piring pertama. Ya kedua lah, sebagian orang piring kedua masih nikmat Pak. Tapi kan ya mentok sampai situ. Baik. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab tsumma yatubullah 'ala man taba. Dan biasanya orang kalau mengikuti, sudah punya 2 pengen 3, sudah punya 3 pengen 4. Itu orang sudah nggak akan bisa berhenti Pak. Sampai kapan? Sampai kalau perutnya itu sudah dipenuhi sama debu. Artinya kalau sudah mati ya, baru bisa berhenti yang seperti itu. Padahal pas mati juga hartanya masih banyak dan nganggur Pak. Nggak kepake juga. Nah, ini kan jadi sia-sia. Mati konyol kita. Mati susah untuk ngumpulin duit, tapi ya udah duitnya terkumpul terus sudah selesai kita mati. Lah buat apa duitnya? Ya dipakai sama anak-anaknya untuk pesta-pesta. Kan bisa gitu. Nah, ini makanya jangan sampai anak sama harta kita itu menjadi fitnah buat kita. Baik. Itu adalah bagaimana kita mensikapi harta, bahwasanya harta itu adalah kenikmatan dari Allah yang wajib kita syukuri dan harus bersabar atas pembagian yang telah Allah berikan, banyak atau sedikit itu dari Allah. Yang kedua, harta hanyalah titipan dari Allah, sehingga sehebat apapun kita, kalau Allah memang nggak ngasih, nggak akan terjadi. Seburuk apapun, semalas apapun kita, kalau Allah memang sudah ngasih, maka ya itu jatah kita. Maka kalau kita bisa mengatakan, bisa meletakkan harta itu sebagai titipan dari Allah, akan mudah bagi kita untuk menerimanya dan juga mensyukuri. Ataupun lebih mudah bagi kita ketika diambil oleh Allah untuk kemudian ridho dan bersabar atasnya, karena memang semuanya ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang berikutnya, harta itu bukan tujuan, tetapi harta itu adalah alat untuk mencapai sesuatu. Nah, kita sebagai muslim tentunya dengan harta kita pengen supaya sholat kita khusyuk, supaya kita bisa bayar zakat, supaya kita bisa bermanfaat untuk orang sebanyak-banyaknya, karena khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Nah, ini adalah hakikat harta bagi seorang muslim, harus kita memandangnya sebagai yang kita sebutkan tadi, sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita ini tidak keliru hidup di dunia, tidak keliru, tidak salah arah, tidak salah tujuan hidup di dunia. Banyak orang yang gara-gara sibuk mencari harta, akhirnya lupa tujuan utama dia di dunia itu apa. Maka jangan sampai sebanyak apapun harta yang kita miliki, tetap tujuan utama kita harus tetap ada di depan, yaitu kita hidup untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup untuk menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Maka ibadah atau kerja itu, mohon maaf, bisa jadi ibadah kalau kita ya bisa menjadikan kerja itu sebagai, oh betapa luar biasanya Allah ngasih rizki kepada saya. Semua ini kenikmatan yang saya miliki, teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, makanan yang enak, keluarga yang nyaman, dan seterusnya. Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita mengucapkan Alhamdulillah, Allah ridho, kita mengucapkan La ilaha illallah, Allah terima. Itulah inti daripada tujuan kehidupan kita di dunia ini. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah suatu ketika duduk bersama sahabatnya, terus sahabatnya itu berdua nih, Rasulullah sama sahabatnya ngelihat ada orang kerja itu giatnya luar biasa, semangatnya luar biasa. Terus sahabat Nabi itu bilang gini, Rasul, kalau aja orang itu lagi jihad, wah itu pasti pahalanya luar biasa banyak itu. Kenapa? Semangatnya luar biasa. Jihad kalau semangatnya luar biasa Pak, berarti pahalanya banyak. Ngaji kok sambil nyatet, sambil dengerin, nah itu kan pahalanya masih banyak. Ya meskipun yang ngantuk-ngantuk nyender ya ada dapat pahala juga Pak gitu ya. Tapi yang nggak sebanyak yang rajin yang di depan yang nyatet gitu misalnya. Gitu. Itu kalau jihad fisabilillah pasti dapat banyak itu pahalanya, pasti luar biasa bagus. Maka kata Rasulullah, kalau dia bekerja itu niatnya untuk ngasih makan anak-anaknya yang masih kecil, maka fisabilillah. Kalau dia niatnya kerja itu untuk bapak ibunya yang sudah sepuh, maka dia fisabilillah. Bahkan kalaupun dia kerja itu untuk dirinya, supaya apa? Supaya nggak ngerepotin orang, supaya nggak minta-minta sama orang, maka juga fisabilillah. Jadi Pak, kerja itu bisa fisabilillah asalkan kerjanya itu
untuk hal-hal yang memang menjadi kewajiban kita, untuk perintah-perintah Allah, untuk menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Tapi kalau kerjanya itu untuk menyombongkan diri, untuk membuktikan kepada orang lain, nih saya bisa, dia beli mobil, saya juga beli mobil, ya, dia beli rumah lagi, saya beli rumah lagi, dia nikah lagi, saya pun ikut, misalnya begitu. Nah, itu kalau hanya untuk pembuktian yang seperti itu, maka fa innahu fi sabili syaiton, kata Rasulullah. Dia berada di jalannya syaitan. Ini makanya Pak, kita koreksi ini. Tiap kita berangkat, kita koreksi, kita kerja untuk apa? Kalau kerja untuk kebutuhan kita, keluarga, orang tua dan seterusnya, maka fi sabilillah. Untuk bisa bermanfaat buat orang, maka fi sabilillah. Sehingga kita alhamdulillah, malam saya tidur, saya sekarang udah seger lagi, bisa berangkat lagi, dapat duit lagi, bisa makan enak, bisa hahihi sama teman, pokoknya gitu. Lihat saja, pokoknya ngelihat keindahan ini, kenikmatan ini, kemudian kita ingat Allah, itu sudah berarti tujuan utama hidup kita di dunia itu sudah tercapai. Dan Allah, bahkan kita memakan sesuap nasi saja mengucapkan alhamdulillah, Allah ridho, apalagi kok kita ridho, kita alhamdulillah mengucapkan syukur terhadap seluruh kenikmatan yang Allah berikan ini, kok kita kembalikan semuanya kepada Allah, maka Allah pastilah sangat ridho terhadap kita. Dan itulah yang kita cari. Baik, saya kira cukup itu ya pada kesempatan kali ini. Semoga bisa difahami dan bermanfaat untuk kita. Sebelum kita tutup, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, 1, 2, monggo jika ada. Tapi kalau tidak ada, ya berarti tugas saya semakin berkurang. Baik, Allahu a'lam bishawab. Baik, ada? Itu cukup? Ya, monggo silakan. Kalau tadi kan berkonsep kalau kita mencari kembali ke Allah yang menentukan. Nah, sekarang pertanyaan saya ingin seberapa besar kita tuh harus yakin pada ikhtiar kita. Oke. Satu. Terus pertanyaan kedua adalah, boleh nggak orang itu berdoa untuk kita kaya? Oke. Baik. Pertama, seberapa besar kita harus yakin kepada ikhtiar kita. Nah, yang harus kita lakukan itu adalah berikhtiar semaksimal mungkin, karena itu perintah Allah. Karena dalam sebuah hadis mengatakan, Rasulullah mengatakan, Allah itu mencintai orang yang idza amila atqana. Ketika dia melakukan suatu pekerjaan, itu dia maksimal, dia pol-polan. Itu Allah cinta terhadap orang yang seperti itu. Jadi total, nggak setengah-setengah, nggak nanggung gitu Pak. Nah, ini kan artinya ikhtiar maksimal. Tetapi kita tidak boleh untuk menyandarkan suatu hasil misalnya, atau suatu rezeki misalnya kepada ikhtiar kita, itu tidak boleh. Seberapa yakin kita, tidak boleh yakin kepada ikhtiar. Kalaupun kita bisa ikhtiar, ya Allah yang menakdirkan kita, yang memberikan kekuasaan kita untuk bisa ikhtiar. Jadi harus semuanya itu subjeknya Allah, bukan kita. Kalau ikhtiar kita kan berarti masih kita, Pak. Allah udah. Tapi harus ikhtiar, jangan terus ya udah kalau udah kayak gitu mah enggak. Allah memerintahkan untuk ikhtiar. Allah tetap memerintahkan kita untuk ikhtiar. Dan itu sebagai bentuk daripada penyebab. Makanya kan fakulik malu fakulun muyassarun lima khuliq. Udah kamu kerjain aja. Kerjain aja. Karena semua orang itu akan dimudahkan atas takdir yang ia berikan. Atas takdir yang akan ia peroleh. Jadi orang kalau memang takdirnya dapat rezeki banyak, Pak, dia pasti akan dimudahkan untuk bisa mengerjakan menuju ke sana. Gitu. Jadi ketika kita bisa ikhtiar banyak, kita jadi husnudzon sama Allah. Oh, berarti ini kayaknya Allah mau menakdirkan saya dapat banyak nih, gitu Pak. Tapi bukan menjadikan ikhtiar sebagai dasar bahwa saya dapat banyak karena ikhtiar saya. Karena kalau seperti itu Pak, susah bersyukur. Pertama, yang kedua, kalau ternyata tidak berhasil, kita akan mencaci maki diri sendiri, akan menyalahkan Allah. Kenapa ya, saya udah ikhtiar gini-gini kok nggak dikasih juga? Loh, bukan itu. Ini persis dengan kisahnya Nabi Musa, Pak. Ini dikisahkan oleh Syekh Nawawi Bantani dalam kitab apa ya, saya lupa. Begini ceritanya. Nabi Musa itu sakit gigi, Pak. Terus bilang sama Allah, ya Allah saya sakit gigi nih, minta kesembuhannya. Oh, sama Allah dijawab, ambil pohon itu, daun itu, digosok, terus kemudian diusap-usapin di sini. Kemudian lakukanlah Nabi Musa, melakukan hal yang diperintahkan Allah, sembuh.
Kemudian beberapa bulan berikutnya Nabi Musa sakit gigi lagi. Dia udah taubatnya, Pak. Pohon itu ambil daunnya, tumbuk, digosok-gosokin ke sini. Ternyata nggak sembuh. Baru dia nanya sama Allah, "Ya Allah, kok saya nggak sembuh? Padahal saya melakukan hal yang sama." Apa jawaban Allah? "Lah emang yang ngasih kesembuhan siapa? Yang ngasih kesembuhan saya atau pohon itu?" "Ya engkau." "Lah kamu minta nggak sama saya kemarin? Yang kedua ini?" "Enggak." "Ya makanya nggak sembuh." Gitu. Ya bahwa Allah memerintahkan untuk itu wasilah duniawi yang mana tidak harus, tetapi sunnatullahnya Allah memberikan hal seperti itu. Kan gitu. Ada sebab, ada akibat. Allah yang menjadi penyebab bahwa sebab itu memiliki akibat. Api itu mengakibatkan panas. Tapi apakah api penyebab utama dari panas? Bukan. Karena Allah ngasih kekuatan kepada api untuk bisa jadi panas. Allah lah penyebab awal. Meskipun api adalah penyebab menjadinya panas. Kan gitu, Pak. Nah, ini lebih tinggi lagi. Gitu. Jadi kita tidak boleh al-i'timad 'alal ikhtiyar, ya. Kita tidak boleh untuk bersandar kepada ikhtiar, tapi wajib ikhtiar sebagai perintah, menjalankan perintah Allah, yaitu yang ayul amali atyab kasbul rajulun, gimana itu? Apakah pekerjaan yang paling baik, yaitu pekerjaan tangan seseorang, artinya dia bekerja sendiri, ataupun jual beli yang mabrur. Itu kan perintah dari Allah, ya. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sholat Jumat sudah selesaikan, ya sudah kalian semuanya kerja. Nah, kita disuruh kerja, Pak. Memang diperintahkan oleh Allah untuk bekerja. Jadi memaksimalkan ikhtiar itu karena perintah Allah, tetapi al-i'timadnya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian tadi yang kedua tentang bolehkah kita berdoa? Boleh nggak berdoa untuk kaya? Ya enggak masalah. Tentu dengan segala resikonya. Enggak usah berdoa untuk kaya, berdoa minta istri lagi juga boleh, Pak. Tentu dengan segala resikonya, Pak. Kan gitu ya. Kalau kaya, resikonya kesempatan maksiat lebih banyak. Yaitu kita siap apa enggak? Kan gitu. Makanya jangan kaya saja, tapi kaya yang berkah. Kan gitu. Supaya kalaupun kaya, kekayaan itu tidak menjadikan saya jauh dari Allah, tapi malah lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kan gitu. Karena takutnya kita enggak kuat malah jadi seperti itu. Nah, orang kaya hisabnya lebih lama besok. Tapi ya enggak apa-apa. Hisab lebih lama itu tidak selalu negatif, Pak. Hisab lebih lama kalau semakin lama semakin menjerumuskan kita ke api neraka, itu jelek. Tapi kalau hisabnya lama, kayak Utsman bin Affan itu kaya, Pak. Punya wakaf sampai sekarang masih ada wakafnya, masih produktif sampai sekarang. Hisabnya lama itu, Pak. Tapi lama semakin tinggi beliau derajatnya. Nah, itu kan positif. Jadi lama hisab itu karena saking banyaknya yang dihitung dalam masalah kebaikannya. Ya nggak apa-apa, kan begitu, Pak ya. Tapi ada risiko. Artinya minta kaya boleh, karena kaya itu tidak dosa. Kaya itu tidak dosa, Pak. Yang akan ditanyakan sama Allah itu bukan kamu kok kaya atau kamu kok miskin, bukan. Tapi pas kamu kaya dapatnya dari mana, terus untuk apa? Itu yang akan ditanyakan oleh Allah. Asalkan siap dengan pertanyaan itu, ya tidak apa-apa. Gitu saja, Pak. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin? Atau cukup? Cukup ya? Kita cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.